Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa 'amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal Islam, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua sehingga dapat melanjutkan kembali pembelajaran rutin kita, yaitu sama-sama mengkaji atau belajar tentang fiqih adab dan akhlak yang kita sadur dari kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah jami'an. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat menjadi satu ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir masa nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tema besar yang ke-15, yaitu tentang la taghlab, jangan mudah marah. Dan di kesempatan kali ini insyaallah kita masuk pada tema besar yang ke-16. Tema besar yang ke-16 di halaman 230 dari kitab ini dengan judul atau dengan tema Dhammul ghibati wan namimati was sukhriyati, tercelanya atau petaka pada aktivitas atau sifat ghibah, kemudian namimah, kemudian sukhriyah. Apa itu ghibah, namimah dan sukhriyah? Insyaallah pada pembahasan akan beliau jelaskan secara terperinci biidznillah ta'ala beserta beberapa riwayat yang berkaitan dengannya. Baik, kalau Syekh Abdul Razak berkata beliau hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fi darain amin, bab ke-16 yaitu dhammul ghibati wan namimati was sukhriyah. Laqad ja'at hadhihi syari'atu al-gharra'u bi siyanati al-'aradi wa hifdhiha wa ri'ayatiha. Syariat Islam adalah syariat yang mulia yang senantiasa berupaya agar menjaga kehormatan setiap muslim, setiap pemeluknya, wa ib'adin nasi min an yusi'a ba'dhum ila ba'dhin, dan juga melarang sesama muslim untuk bersikap buruk atau melakukan hal-hal tercela antara mereka. Bi ayyi naw'in min anwa'il isa'ah, dengan bentuk apapun. Wa 'udda dzalika fi syari'ati baban 'aziman min abwabil itsmi, dan hal tersebut dalam syariat menjadi satu pintu terjerumusnya kita pada perbuatan dosa. Wa dharban min dhurubil 'udwan, dan juga menjadi potensi terjadinya atau terpicunya yang namanya permusuhan antara satu dan yang lainnya. Wa min dzalika, dan di antara hal tersebut dalam syariat kita yang sangat dilarang keras adalah maja'at bihi syari'atu al-mubarakatu, yang dimana syariat kita menjelaskan tentang terlarangnya secara keras min dhammil ghibati, perbuatan ghibah, wan namimati, adu domba, was sukhriyati, sukhriyah ini semisal mencela atau membuli. Kalau sekarang biasa kita katakan dengan istilah membuli. Wan nahyu anha wa tahdhiru minha, larangannya sangat keras
dalam syariat, dan juga hal tersebut ditahdzir atau diperingatkan untuk tidak dilakukan. Wa tajrimu fa'iliha, kemudian berdosanya pelaku tersebut, wa addiha fi jumlatil kaba'iril itsmi, dan kata Syekh Abdul Razak, perbuatan adu domba serta ghibah itu bagian dari dosa yang besar. Bagian dari dosa yang besar. Ammal ghibatu, adapun ghibah, fa inna Allah Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian atau salah satu di antara kalian itu melakukan ghibah. Apa itu ghibah? Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan aib saudaramu yang sekiranya engkau ceritakan di depannya dia tidak suka mendengarnya. Itu adalah ghibah. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka jika kalian itu memakan bangkai saudaranya sendiri? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bahwa ghibah itu permisalannya seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi ma'na al-ayah. Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau, berkata terkait penafsiran ayat ini, haramallahu 'alal mu'mini an yaghtaba al-mu'mina bi syai'in kama harrama al-maitah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan praktik ghibah itu sebagaimana Allah mengharamkan seorang muslim memakan bangkai. Jadi bangkai itu secara hukum fikih diharamkan, memakan bangkai, kecuali bangkai apa? Bangkai ikan dan belalang. Bangkai manusia haram hukumnya. Nah, beliau memperumpamakan ghibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri. Memakan bangkai saudara itu haram, maka ghibah pun juga diharamkan. Wa qala Qatadah rahimahullah, berkata Imam Qatadah, murid dari beliau, semoga Allah merahmati beliau, kama anta karihun law wajadta jifatan mudawwadatan an ta'kula minha. Engkau benci, engkau tak suka, engkau jijik ketika hendak mendapatkan atau ketika mendapatkan bangkai yang sudah berulat. Bangkai yang sudah berulat, engkau jijik ketika ditawarkan untuk mengkonsumsinya. Fakadzalika fakrah ghibatuhu wa huwa hayyun. Maka demikian pula hendaknya engkau jijik ingin melakukan ghibah ketika saudaramu masih hidup. Jadi rasa jijiknya kita, kata Imam Qatadah, Allah permisalkan rasa jijiknya kita kepada ghibah itu seharusnya sama seperti rasa jijiknya kita ketika mau makan bangkai yang sudah berulat. Wa qala Qais bin Abi Hazim, kemudian Qais bin Abi Hazim berkata, marra Amr bin al-As, pada suatu waktu sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu itu lewat ala baghlin mayyitin qad infataha. Ketika beliau sedang berjalan melewati ada bangkai yang sudah berulat, sudah sangat busuk baunya. Fawaqafa alaihi, kemudian sahabat Amr bin As itu berhenti sejenak. Faqala, kemudian beliau berkata, wallahi la an yakula ahadukum min hadha hatta yamla'a jawfahu khairun lahu min an yaghtaba akhahu. Demi Allah, kata Amr bin As, demi Allah, kata beliau, la an yakula ahadukum min hadha, salah seorang di antara kita makan bangkai yang sudah berulat ini, yang sudah berbau busuk ini, itu kata beliau lebih baik daripada melakukan ghibah. Jadi ini bagaimana perumpamaan ghibah itu sangat buruk, sangat tercela. Hadis ini riwayat ini dikeluarkan oleh akhrajahul Kharaiti fi Masawi al-Akhlaq. فبهذا المثل العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه يظهر مدى خطورة الغيبة. Dengan perumpamaan ini dalam Al-Quran tadi, surat Al-Hujurat ayat 12, perumpamaan ini memberikan satu gambaran yang sangat buruk tentang ghibah. Di ghibah ini sangat tercela.
dan dosanya besar, kata Syekh Abdul Razak. Wa 'idham hadhihi al-jurm, dan besarnya dosa ini, wa syiddatu khatarihi 'ala al-afrad wal mujtama'at, serta buruknya dampak ghibah pada kehidupan sosial. Kemudian beliau membawakan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, beliau bertanya kepada para sahabat, kalian tahu apa itu ghibah? Kemudian para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah adalah ketika engkau menceritakan keburukan atau aib saudaramu, yang dimana ketika aib tadi engkau ceritakan pada saudaramu tersebut, di depannya ia membencinya, ia tidak suka. Itu yang namanya ghibah. Qila, kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, kalau yang saya ceritakan ke orang lain itu ternyata fakta, itu bagaimana? Kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kalau fakta, ya itu sudah ghibah. Kalau fakta nyata adanya seperti yang kau ceritakan tentang keburukan, tentang aib saudaramu, ya itu namanya ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahadtahu. Kalau tidak ada, tidak nyata, ya maka itu namanya memfitnah. Ya, jadi mau menceritakan keburukan nyata dan tidak nyata itu semuanya berdosa. Nyata, fakta, yaitu aib saudara kita, dan kita akan jatuh pada yang namanya ghibah. Kalau tidak nyata, tidak fakta, berarti itu namanya fitnah. Terus apa yang kita mau cerita? Cerita kebaikan-kebaikan saudara. Tapi kayaknya lebih asik menceritakan keburukannya daripada kebaikan. Maka kita perlu banyak melatih diri kita. Makanya majelis riba itu, ya mungkin tidak semua, tapi sebagian kaum muslimin hari itu lebih senang, lebih betah di majelis riba. Maka hati-hati kalau sekiranya kita sedang ngobrol sesuatu, tiba-tiba ada informasi masuk tentang aib saudara kita, ini cukup kita tahu, kemudian sudah, tidak usah diteruskan, selesai sampai di situ. Tidak perlu digoreng ke sana dan ke sini. Nah, maka ini definisi riba. Ketika kita menceritakan aib saudara kita dan itu nyata ada pada saudara kita. Nah, itu yang namanya ghibah. Namun perlu kita ketahui, ikhwatal Islam, hafizakumullahu jami'an, ghibah itu hukum asalnya haram, tidak boleh, dan dia masuk dalam kategori dosa besar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim pada hadis ini bahwa ghibah itu hukum asalnya haram, dosa besar, kecuali pada 6 kondisi. Wah, berarti ada ini celah untuk kita bisa menceritakan aib saudara kita. Iya, tapi perlu kita perhatikan 6 kondisinya apa saja. Apa saja 6 kondisi tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam sebuah bait syair beliau, al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin ma'a talab al-i'anata fi izalati munkar. Jadi 6 inilah yang namanya faktor X yang membolehkan riba. Di mana hukum asal riba itu tidak boleh, apapun alasannya, kecuali pada 6 kondisi. Kondisi yang pertama, al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin, kata beliau, pada 6 hal. Yang pertama adalah mutadhallimi, orang yang terzalimi. Orang yang statusnya terzalimi, al-mazlum, itu boleh dia menceritakan hal tersebut kepada orang yang dia pandang bisa memberikan solusi. Saya kondisi dizalimi, saya tidak bisa memberikan perlawanan pada orang yang menzalimi saya, maka saya minta seseorang yang mungkin punya otoritas, atau dia punya kemampuan, atau dia punya kekuatan untuk menghalangi kezaliman tersebut. Maka boleh kita ceritakan hal tersebut kepada orang lain. Hanya sebatas itu ya. Jangan nyerempet ke hal-hal lain gitu. Hanya sebatas pada kezaliman itu.
jangan nyerempet kepada hal lain. Nah, orang yang dimintai nasihat, solusi juga jangan mancing-mancing. Cuman itu saja, tidak ada yang lain ini. Tarik lagi, hanya masuk pada hal yang lainnya. Baik, yang tidak berkaitan dengan dirinya. Berkaitan dengan dirinya terkait kezaliman tadi, maka boleh dia ceritakan kepada orang lain. Mutadhallimi, kemudian yang kedua wa mu'arrifi. Wa mu'arrifi, apa itu mu'arrif? Mu'arrif itu tidak masuk dalam kategori ghibah. Mu'arrif itu maksudnya ingin memberikan perkenalan kepada orang lain. Contohnya, ada namanya dua Abu Hanifah gitu ya. Orang bertanya, Abu Hanifah yang mana yang kau maksud ini? Apa di Palu ada dua Abu Hanifah? Ini contoh. Itu Abu Hanifah yang ada tompel di mukanya. Untuk membedakan. Untuk membedakan. Itu Abu Hanifah yang punya panu di belakang lehernya misalnya. Nah, ini kan aib nih. Nah, maka ini boleh dalam bentuk apa? Mu'arrif, untuk memberikan perkenalan. Tapi setelah ditahu tidak usah diulang-ulang. Abu Hanifah tompel. Tidak usah diulang-ulang itu barang. Intinya si teman kita, komunikan kita, saya kan komunikator, dia komunikan, teman berkomunikasi sudah tahu kalau yang dimaksud ini Abu Hanifah yang itu gitu. Tidak usah diulang-ulang lagi itu barang. Jadi cukup untuk memberikan ta'rif. Makanya dikatakan wa mu'arrifi. Mu'arrif itu maksudnya ta'rif, memberikan perkenalan. Jadi ini faktor X yang kedua, sebab yang kedua yang membolehkan seseorang melakukan riba. Yang ketiga, wa muhadziri. Wa muhadzir itu untuk mentahdzir. Untuk mentahdzir. Apa itu tahdzir? Oh, kayaknya kalau yang tahdzir ini semangat juga. Tahdzir itu maksudnya adalah untuk memperingatkan kesesatan orang lain. Itu namanya muhadzir. Setelah penyimpangan seseorang misalnya. Kemudian kita butuh orang lain yang untuk memberikan penjelasan kepada orang yang menyimpang tersebut. Misalnya nggak perlu dia punya pemikiran bahwa Islam itu sudah tidak relevan lagi ada di muka bumi ini, gitu ya. Atau membawa pemikiran liberal lainnya, semisal kesetaraan gender, atau misalnya emansipasi wanita. Jadi gender itu harus sama. Pembagian waris itu ini isunya muamalah. Jadi tidak boleh satu perempuan itu setara dengan dua, atau satu laki-laki setara dengan dua perempuan dalam persaksian. Kalau dalam waris, jatah dua laki-laki itu setengahnya, satu laki-laki setengahnya perempuan. Oh, ini tidak boleh. Sehingga dia katakan bahwa Islam itu sudah tidak relevan lagi, apalagi isu waris itu sudah tidak perlu diterapkan lagi, tidak relevan. Nah, ini penyimpangan. Nah, penyimpangan ini perlu untuk kita sampaikan ke umat. Perlu untuk kita sampaikan ke umat. Nah, sehingga hal itu boleh kita sampaikan ke orang lain. Apalagi kalau penyimpangan tersebut itu terang-terangan. Kalau penyimpangannya terang-terangan, maka boleh kita sampaikan dengan terang-terangan. Baik. Itu yang kedua, muhadziri, untuk mentahdzir. Dan ingat, perkara urusan tahdzir ini yang perlu kita cermati. Urusan tahdzir ini yang memang betul nyata dalam isu-isu yang menyimpang, gitu ya. Bukan isu yang berkaitan dengan ijtihad fikih, gitu ya. Bukan isu yang berkaitan dengan ijtihad fikih yang masih diperselisihkan oleh para alim ulama fikih kita. Dia cerita itu, saya tahdzir karena dia kunut subuh. Padahal sebenarnya dalam Islam tidak ada kunut subuh. Nah, kunut subuh itu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Masih ada ruang perbedaan pandangan di sini. Saya mau tahdzir dia, kenapa? Karena dia kalau sholat basmalahnya jahar. Tapi memang ada yang membaca basmalah jahar gitu. Ada yang tidak membaca basmalah dengan jahar. Nah, ini perbedaan-perbedaan fikih seperti ini tidak bisa kita jadikan alasan untuk mentahdzir seseorang. Nah, maka tidak berlaku pada hal ini. Tidak berlaku pada hal ini. Baik. Itu sebab yang ketiga yang diperbolehkan kita untuk melakukan riba, yang dimana hukum asalnya tidak boleh. Kemudian yang keempat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqa. Orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan.
minum khamr terang-terangan, ya bisa kita ceritakan ke orang lain untuk memberhentikan aktivitas itu. Kita berikan teguran, misalnya tiba-tiba ada orang minum khamr kan terang-terangan nih bermaksud, maka boleh kita ceritakan ke orang lain, Pak minta tolong Pak itu diberhentikan minum khamr di teras masjid. Nah, maka itu diperbolehkan untuk menceritakan kejelekan seseorang, saudara muslim kita, kepada orang yang mungkin kita pandang untuk memiliki kemampuan memberhentikan aktivitas minum khamr di depan masjid. Wa mujahidin fisqan wa mustaftin ma'an wa man. Wa mustaftin di sini artinya yang kelima adalah orang yang minta fatwa, minta nasihat. Boleh dia minta nasihat. Contoh ya, saya punya problem rumah tangga misalnya dengan istri pertama gitu. Kemudian saya ceritakan ke salah satu ustadz atau kiai yang sepuh yang punya pengalaman mengurus rumah tangga untuk memediasi saya dengan istri saya. Boleh tidak saya ceritakan kekurangan istri saya pada beliau untuk minta nasihat dan fatwa? Diperbolehkan. Begitu juga istri saya. Beliau boleh kita minta datang ke sana untuk menceritakan hal tersebut dalam rangka untuk memediasi pertikaian yang ada antara saya dengan istri saya. Nah, sehingga hal ini boleh dalam rangka untuk meminta fatwa dan nasihat. Boleh kita sebutkan aib orang lain dalam rangka untuk meminta nasihat. Kemudian yang keenam, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Ketika kita minta pertolongan kepada orang lain, misalnya kepada kepala RT misalnya, atau kepala lurah atau kepala desa atau yang semisalnya, untuk menghentikan satu isu-isu kemungkaran yang dapat memberikan dampak pada masyarakat. Nah, sehingga bisa kita minta ke mereka, kita ceritakan apa keburukan yang ada di sana. Itu boleh kita ceritakan kepada mereka. Jadi ini 6 faktor yang memperbolehkan atau dengannya kita diperbolehkan untuk melakukan ghibah. Walaupun hukum asal ghibah itu haram. Hukum asal ghibah haram. Kata Imam Nawawi, al-qadhu laisa ghibah. Pada 6 hal ini, yaitu pada unsur kezaliman, kemudian ta'rif memperkenalkan, kemudian yang ketiga muhadzir mentahdzir penyimpangan seseorang, kemudian mujahir fisq orang yang terang-terangan melakukan kemungkaran, kemudian wa mustaftin orang yang minta nasihat, kemudian yang keenam adalah ketika seseorang minta pertolongan pada penguasa karena adanya kemungkaran yang nyata. Selain itu tidak boleh, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, fi hadzal hadits bayanun li haddil ghibati wa ta'rifiha. Pada hadis ini ada penjelasan tentang definisi ghibah dan batasan-batasannya. Wa annal ghibata dzikrul mar'i li akhihi bima yakrahu mimma huwa fihi, yaitu ketika seseorang menyebutkan atau menceritakan aib saudaranya di depan orang lain. Wa amma in kana ma qalahu al-mughtab laysa fihi fa hadhihi jarimatu a'zam. Kalau ternyata apa yang kita katakan itu nyata, maka itu ghibah. Kalau yang kita katakan ternyata tidak nyata, maka itu lebih besar dosanya karena dia masuk dalam kategori fitnah. Sekali lagi perlu dibedakan, dalam hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi tanya, "Lah, kalau kita sebutkan keburukan dan ternyata ada pada saudara kita ya Rasulullah," kata Nabi SAW, itu ghibah. Bagaimana kalau tidak ada? Maka itu fitnah. Dan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, bahwa fitnah itu lebih besar dosanya dibanding ghibah. Kata beliau di sini, wa in kana ma qalahu al-mughtab laysa fihi fa hadhihi jarimatu a'zam wa hiya al-kadhib wal buhtan wal iftira. Kalau dikatakan ada keburukan pada saudara kita dan itu nyata, maka itu ghibah. Bila ternyata tidak ada,
maka itu lebih besar dosanya dan dia masuk dalam kategori berdusta atas nama saudara kita atau dia memfitnah. Baik. Wa hadhihi al-kabirah ya'dhamu ithmuha wa yakburu jurmuha bihasabi hal man igtabahu al-insan. فغيبة من له حق على الإنسان كأم أو أب أو زوج أو أخ أو قريب أو جار أعظم من غيبة غيره. Dan ghibah ini dosanya besar kata beliau, dan akan semakin besar tergantung kepada siapa orang yang kita ghibahi, tergantung siapa objek yang kita ghibah. Kalau secara umum saudara muslim mungkin itu masuk kategori besar, tapi kata beliau kalau ghibah itu ternyata kita ucapkan pada orang yang punya kekerabatan semisal ibu kita, ayah kita, istri kita, saudara kandung kita, atau tetangga kita, maka itu dosanya lebih besar. Jadi tergantung objeknya. Siapa yang kita ribahi? Hukum asal riba dosa haram. Bahkan Syekh Abdul Razak memberikan pembuka tadi dosa besar. Tapi akan semakin besar dosa riba tadi kalau ternyata yang kita ribahi itu orang-orang tertentu. Kata beliau di sini seperti orang tua kita. Kita ribahi orang tua kita. Waliyahzubillah. Kita ribahi di depan orang lain. Maka itu tidak boleh, dosanya semakin besar. Atau istri kita, atau suami kita, atau saudara kandung kita, dan seterusnya. Li'annahu idafatan ila ma fihi min ghibatin fihi tadhi'un li hadzal haqqil khas. Kenapa lebih besar? Karena ternyata mereka punya hak yang lebih khusus. Kalau umumnya kaum muslimin itu hak kaum muslimin secara umum, tapi kalau dia muslim dan dia punya hak persaudaraan secara kekerabatan, maka itu lebih besar dosanya. Kemudian beliau menjelaskan siapa lagi yang kalau kita riba itu dosanya jauh lebih besar. Kalau tadi kerabat, orang tua, istri, saudara. Nah sekarang beliau sebutkan lagi. ولهذا فإن اغتياب العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة نصحا وتعليما وبيانا وتوجيها ودعوة وإصلاحا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. Kalau tadi kerabat itu dosanya besar kita ribahi, kata beliau di sini ada yang lebih besar daripada kerabat. Siapa itu? Kata beliau para alim ulama kita. Para alim ulama kita. Kenapa pertanyaannya Ustaz? Kok lebih besar dosanya? Karena ulama itu punya hak yang harus kita jaga. Mereka berdedikasi untuk mengajar, menjelaskan, mendakwah, menghasilkan perbaikan di tengah umat. Yang mereka mendedikasikan hidup mereka untuk ini, maka mereka punya hak untuk kita jaga kehormatan para ulama kita. Nah, jangan bermudah-mudahan atas dasar menjelaskan penyimpangan. Anggaplah penyimpangan seorang ustaz. Dijelaskan, dijadikan obrolan hangat. Oh, alim fulan begini, ustaz fulan begini. Nah, itu dosanya jauh lebih besar. Apalagi kita kadang berpikir kita mau tahdir menjelaskan kemungkaran. Ya kemungkaran itu maksud ini apa? Ternyata kemungkaran yang bersifat ijtihad fikih. Nah, itu bukan kemungkaran namanya. Itu perbedaan pandangan fikih. Nah, maka kata beliau di sini itu bagian dari dosa yang paling besar dari ragam tingkatan dosa ghibah. Dosa ghibah itu ada tingkatannya. Tingkatan terhadap ketika kita menghibah saudara kita, keluarga kita, orang tua kita itu besar. Tapi lebih besar daripada itu kata beliau ketika kita menghibahi alim ulama. Kenapa? Karena kata para ulama lahmul ulama'i atau luhumul ulama, dagingnya para ulama itu masmum, beracun. Kata para ulama kita, dagingnya ulama itu beracun. Maka jangan bermudah-mudahan dalam membicarakan tentang alim ulama kita. Lima lahum min haqqin khassin ala umumil muslimin min nushin wa mahabbatin wa wafa'in wa du'a. Karena mereka memiliki hak yang lebih khusus dibanding kaum muslimin secara umum. Mereka itu membutuhkan nasihat, kasih sayang kita, kemudian doa dari kita terhadap para alim ulama kita. Jazakallahu khairan.
lima yuqaddimunahu li ummatil Islam min a'malin khayyiratin wa nasaih qayyimatin wa da'watin nafi'ah. Karena para ulama itu telah berdedikasi untuk umat Islam, untuk terjaganya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bermudah-mudahan. Saya teringat beberapa ungkapan dulu. Itu ada yang berkata bahkan di kota Madinah. Itu mereka berkata bahwa ulama itu di kota Madinah cuma 4 orang. Ulama di kota Madinah cuma 4 orang. Yang pertama Syekh Rabi, yang kedua Syekh Ubaid Al-Jabiri, yang ketiga Syekh Abdullah Al-Bukhari, yang keempat saya lupa satu lagi namanya, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Madakhari. Dibatasi 4 ini. Terus pertanyaan kita, Syekh Abdul Razak, seorang profesor yang mengarang kitab ini, itu ditaruh di mana? Orang tuanya beliau pakar ahli hadis di kota Madinah, itu ditaruh di mana? Kata mereka apa? Ulama-ulama ini itu manhajnya menyimpang, mulai lembek. Bayangkan bagaimana kita berkata tentang alim ulama di kota Madinah. Dan itu sempat tersebar di era-era tahun 2015. Itu saya masih di kota Madinah. Itu keluar fatwa dari beberapa ustadz lokal di Indonesia. Itu menyatakan ulama di Madinah cuma 4 orang. Beliau ini pengarang kitab ini, Syekh Abdul Razak, itu profesor di bidang akidah. Ayahanda beliau itu seorang ahli hadis yang tersisa di kota Madinah, masih hidup, umurnya sekarang kurang lebih hampir 90. Ayahnya ulama, anaknya ulama, tapi kedua beliau ini tidak masuk dalam kategori deretan ulama yang disebutkan salah seorang ustadz lokal di kota di Jawa ketika itu. Ditanyakan kepada beliau, loh kenapa yang lain tidak masuk kategori ulama, Ustaz? Kata beliau, pemikiran mereka menyimpang, pemahaman mereka lembek, manhaj mereka goncang. Ya Allah. Jadi hati-hati dengan dagingnya para ulama, karena dagingnya para ulama itu beracun. Ini sekilas contoh saja. Mungkin tidak semua kita tahu tentang fenomena itu, karena itu lebih eksklusif memang terjadi dalam beberapa komunitas 10 tahun terakhir. Namun poin yang ingin saya angkat bahwa kita hati-hati dalam memberikan penilaian terhadap alim ulama. Kalaupun ada informasi yang masuk ke kita tentang alim ulama kita, kalau kita tidak tahu faktanya, baiknya diam. Kalaupun tahu faktanya, juga lebih baik diam. Tidak usah dalam rangka ini, dalam rangka ingkarun, dalam rangka untuk membongkar penyimpangan alim ulama. Ulama juga manusia, betul, ulama manusia, apalagi antum. Makanya dahulu ada seorang talib di kampus kami di kota Madinah. Ini sedikit cerita ya. Ketika dosen kami menjelaskan tentang para imam mazhab yang 4, yang mereka itu orang-orang yang memberikan pengaruh besar dalam dunia fikih Islam. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian ada Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seorang murid menyanggah di ruang kelas dengan berkata, "Wahai Syekh, itu para imam itu hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu laki-laki, pria, kami juga pria." Artinya apa? Ingin mempersamakan antara para imam yang 4 dengan mereka, dengan diri mereka, para talibul ilmi, para mahasiswa. Jadi hum rijal, rijal itu maksudnya para lelaki, kami juga lelaki. Imam mazhab 4 itu lelaki, Syekh. Kami juga lelaki yang bisa beristinbat hukum, yang bisa berfatwa. Lantas apa kata Syekh kami dalam kelas? La hum rijal wa anta himar. Tahu himar kan? Kata Syekh, enggak, para imam kita itu rijal, para lelaki. Ente ini himar, kata Syekh. Himar itu apa? Keledai. Maksudnya keledai yang baru belajar, merasa tingkatannya berada di level ulama. Nah kita ini semuanya awam, tidak terkecuali saya yang membawakan kitab ini. Saya ini bukan ulama, saya cuma membacakan materi saja dari kitab.
Ulama itu tutup kitab, mereka menjelaskan ilmu, menyampaikan dalil, menjelaskan cara beristidlalnya seperti apa. Nah kita ini cuma membawakan kitab, membacakan kitabnya para ulama. Jadi kadang-kadang kalau ada orang bilang, alim ulama bukan ulama, kita orang awam. Kita orang awam yang sama-sama belajar. Jadi tingkatan kita itu ada mujtahid, ada muqallid. Mujtahid itu para alim ulama dengan tingkatan-tingkatan mereka. Ada muqallid itu siapa? Ya kita ini, orang awam yang masih belajar. Kendati pun kita bilang kita sudah ngaji, ya kita ini masih awam sebenarnya. Karena kita itu klasifikasinya kalau bukan awam ya ulama. Nah kalau antum bilang antum sudah ngaji, bukan kategori awam, berarti antum mau naik ke derajat ulama. Hati-hati itu. Jadi ya, tidak perlu sungkan bahwa berkata iya, saya sudah ngaji tapi saya awam, tidak ada masalah. Sampaikan itu. Saya bertemu sebagian teman berkata ya, kami ini sudah ngaji, bukan awam lagi gitu. Ya antum mau ngaji belum ngaji tetap awam gitu. Tetap awam. Karena kalau bukan awam berarti ulama. Kan begitu. Hanya tingkatan awam berbeda-beda. Sebagaimana ulama itu berbeda-beda. Ada ulama yang mujtahid muqayyad, ada ulama yang mujtahid mutlak. Dia mujtahid mutlak itu maksudnya mereka yang seperti para imam mazhab. Mujtahid muqayyad itu yang mengikuti mazhabnya para imam. Jadi ulama pun bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang awam juga bertingkat-tingkat. Awam yang sudah ngaji, awam yang belum ngaji, awam yang sudah ngaji tapi belum bisa baca Quran juga ada, awam yang sudah ngaji tapi belum bisa bahasa Arab juga ada. Ya kita ini semuanya awam. Awam yang membacakan kitabnya ulama itu saya itu awam membacakan kitabnya ulama, hanya membantu menerjemahkan saja. Sebenarnya banyak di sini bisa membantu menerjemahkan sebenarnya. Cuman ya qadarullah saya yang diminta untuk bantu menerjemahkan. Teman-teman lain sini banyak bisa bahasa Arab. Sekedar menerjemahkan, menjelaskan insyaallah. Jadi kita statusnya sama-sama awam. Ya sekali lagi kita kembali ke poin, hati-hati terhadap para alim ulama kita. Kita jaga kehormatan mereka. Baik, kemudian beliau melanjutkan, Syekh Hafizallahu taala, innal mughtaba bightiyabihi lil akharin wa ta'addihi ala a'radihim 'arada nafsahu li'uqubatin tahullu bihi fid dunya wa qabla al-akhirah. Sesungguhnya orang yang mengribahi saudara muslim lainnya, wa ta'addihi ala a'radihim, kemudian menjatuhkan kehormatan saudara muslim lainnya, 'arada nafsahu li'uqubatin, dia itu sudah mencoba untuk menjerumuskan dirinya pada siksa. Tahullu bihi fid dunya, yang akan dia dapatkan di dunia, qabla al-akhirah, sebelum nanti ke akhirat. Wahia, yaitu annallaha jalla wa ala yahtaku sitrahu wa yafdahuhu walau kana fi qa'ri baitihi. Allah Subhanahu wa taala akan bongkar kedok dirinya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Jadi hati-hati dengan riba, kemudian menjatuhkan kehormatan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bongkar juga hakikat dari kita, siapa kita sebenarnya ketika kita terbiasa membongkar atau merusak kehormatan saudara muslim lainnya. Kalau ada yang datang ke antum lagi ngobrol faidah manfaat, tiba-tiba ada fulan begini lah kayaknya, dilanjutkan. Sudah cukupkan dirinya kita untuk membahas hal yang lebih bermanfaat. Ada yang misalnya datang ke antum terus bilang, si fulan begini sama komyul. Anggap saja itu ini sudahlah, nanti kita malah jatuh pada adu domba gitu. Antum tidak usah ceritakan soal itu gitu. Saya juga tidak mau tahu gitu. Itu jauh lebih baik daripada kita apa dia bilang. Saya belum tahu, saya baru dengar. Coba cerita dulu, apa dia bilang. Jangan-jangan dia mau gibahi saya, jangan-jangan dia mau cari masalah sama saya. Tidak usah kita gali-gali. Tidak usah kita gali-gali. Tidak usah kita cari-cari. Kalau orang menyampaikan tentang kita, saat antum ditahlil, sudah tahdir. Kalau urusan kita ini berilmu, beramal, selesai, mati surga neraka kita antara itu kan. Tidak usah disebut orang tahdir kita, orang bicara apa tentang kita. Dan itu prinsip saya sejak pertama kali datang ke Kota Palu 2 tahun terakhir. Saya tidak pernah mau peduli dengan tahdiran orang. Orang mau bilang A, B, C, ya sudah, itu penilaiannya antum sudah.
Penilainya orang yang menilai. Ya, orang berhak menilai. Mau mentahdir A, B, C, D, ya tinggal nanti bagaimana pertanggungjawabannya. Baik, kemudian beliau melanjutkan pada riwayat yang dibawakan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu qalbahu. Wahai kaum muslimin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di depan para sahabat, wahai kaum muslimin yang imannya cuma sekedar di lisan dan belum masuk ke hati. La taghtabul muslimin, jangan suka riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u auratihim, jangan cari-cari aib orang lain. Nah, hati-hati, jangan suka cari-cari aib orang lain. Jangan sampai kita jatuh pada senang kalau dengar aib orang. Karena dengar aib, tahu aib orang itu ujian. Itu ujian. Maka jangan kita cari-cari aib orang lain. Wala tattabi'u auratihim, jangan suka cari-cari aib orang lain dalam rangka ingin menjatuhkan lah, dalam rangka untuk diceritakan, untuk disebarkan dan seterusnya. Itu bukan tipikal seorang muslim. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illahu auratah. Sesungguhnya siapa yang suka tajassus ini memata-matai aib orang muslim, man ittaba'a auratihim, yang suka cari aib-aib orang muslim, yattabi'illahu auratah, Allah Subhanahu wa taala suatu waktu akan bongkar aibnya. Wa man yattabi'illahu auratah yafdahu. Dan siapa yang Allah bongkar, maka pasti Allah akan hinakan. Tidak terkecuali siapapun itu. Entah dihinakan di depan orang lain atau dihinakan dalam rumahnya sendiri. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yafdahu hatta fi qa'ri baitihi. Allah akan bongkar aibnya bagaimana sampai pun di dalam rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala. Wa hadha yadullu ala anna man yaf'alu mithla hadhihi al-af'al. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak, orang-orang yang suka cari-cari aib orang lain, suka-suka menjatuhkan kehormatan orang lain, indahu naqsun fil iman aw nifaq. Dia memiliki keteledoran dalam imannya, memiliki kekurangan dalam imannya, au nifaq, atau bahkan bisa jatuh pada kemunafikan. Karena itu dzul wajhain. Salah satu bentuk kemunafikan itu adalah dzul wajhain. Apa dzul wajhain itu? Bermuka dua. Dia jatuhkan kehormatan saudaranya di belakangnya, tapi di depannya dia puji-puji semua. Masyaallah, antum luar biasa. Barakallahu fiik. Istimewa antum ini, luar biasa. Dia puji setinggi langit, tapi di belakangnya dia jatuhkan kehormatan saudara muslimnya. Ketika ditanya, kenapa? Bagaimana belum? Jangan kau dengar. Antara sebanya diceritanya. Begini aibnya, begini, semua diceritakan. Padahal di depannya, Masya Allah, barakallahu fiik, antum di tokohnya, ikhwah paling spesial antum. Di depannya dia puji-puji, di belakangnya dia habis. Makanya kata Syekh di sini, nifaq bisa jatuh pada kemunafikan. Lianna qaula Allah ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab dahulu berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah wahai Muhammad, mereka belum beriman, namun mereka telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum sampai pada hati kalian. Apa maksud dari tafsir ini? Beliau sebutkan di sini, innal maqsuda biha unasun munafiqun wa hadha qaul al-Bukhari rahimahullah taala fil ayat. Maksudnya ayat ini tentang orang-orang munafik. Wa qila innal maqsuda annahum mu'minun naqasul iman wa lam yatamakkanu al-iman fi qulubihim. Dan juga dalam penafsiran yang lain adalah berkaitan dengan kurangnya iman seseorang ketika doyan aib saudaranya, doyan menjatuhkan kehormatan saudaranya, doyan gibah saudaranya, maka itu berpotensi jatuhnya, runtuhnya keimanan dan
Wal'iyadzubillah, jangan sampai jatuh pada kemunafikan. Tsumma innal jazaa'a min jinsil amal. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwa balasan itu sesuai dengan amalan. Balasan sesuai dengan amalan. Faman yattabi' awrata akhihi yattabi'illahu awratah. Siapa yang suka cari-cari aib saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala suatu waktu akan bongkar aibnya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan tindakan. Ya, kalau orang sekarang bilangnya hukum karma, walaupun kita tidak pakai istilah hukum karma. Kita pakai istilahnya apa? Jaza min jinsil amal. Jadi kita suka bongkar cari aib saudara muslim, tunggu waktunya Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aib kita sendiri. Aib kita sendiri. Orang akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Baik, kemudian beliau menyebutkan wa man yattabi'illahu 'auratah yafdahu fi baitihi, dan siapa yang Allah bongkar aibnya maka pasti Allah akan bongkar aibnya di luar rumahnya, bahkan sampai fi qa'ri baitihi, sampai pun di dalam rumahnya. Wa hadhihi 'uqubatun mu'ajjalah, dan ini adalah sanksi yang disegerakan. Jadi ikhwatal Islam, hafizakumullah jami'an, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah teori, sebuah renungan untuk kita bersama, tidak terkecuali juga kami pribadi yang menyampaikan atau menerjemahkan materi ini, bahwa pentingnya kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, agar jangan sampai kita suka cari-cari aib saudara. Jadi kalau antum ngobrol sama teman, sharing faidah lah, sharing manfaat, membahas masa depan, itu jauh lebih bermanfaat dibanding kita, bagaimana Raja, bagaimana Fulan, bagaimana Alan. Kalau antum sudah membicarakan hal yang seperti itu, bayangkan majelis riba itu betah manusia, betah sekali orang, bahkan bisa berjam-jam di majelis riba itu. Dan yang terbaik dalam majelis riba adalah yang mau memberikan teguran. Sudah. Tidak perlu lagi apalagi yang kita bahas ini aib orang, toh kita juga tidak memberikan solusi apa-apa. Ya kalau memang kita tahu qadarlah ada aib pada saudara kita, ya kita doakan kebaikan. Nah, doa kebaikan tidak perlu harus kita sebarkan ke saudara kita. Kita antara kita bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan. Nah, itu jauh lebih positif. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan itu, khawatir kita jatuh pada tatabbu aurat. Apa tatabbu aurat tadi? Tajassus. Suka cari aib, dapat aib 1, cari aib 2, cari aib 3, cari aib 4. Sehingga aktivitas kita habis di situ. Walhasil, khawatir kita jatuh pada nifaq, yang kata Syekh Abdul Razak tadi, kemunafikan. Karena terkesan kita seperti orang yang bermuka dua. Di belakangnya kita jatuhkan saudara kita cari-cari aibnya, kita jatuhkan kehormatannya, tapi di hadapannya kita seakan memujinya setinggi langit. Baik. Masih berapa menit? 1 baju. Tapi ada satu riwayat mungkin sebagai penutup dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fartafa'at rihu jifatin muntinatin." Kata Jabir bin Abdullah, suatu waktu kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada aroma atau bau bangkai yang sangat busuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Atadruna ma hadhihi ar-rih?" Kalian tahu apakah bau bangkai ini? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi rihul ladzina yaghtabuna al-mu'minin." Aroma bangkai yang lewat ini, yang kita cium saat ini, kata beliau, itu adalah aroma bangkai orang-orang yang menggibah dan mencari-cari aib saudara muslimnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ikhwatal Islam, hafizakumullah jami'an, rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa yang menyaksikan secara live streaming dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, menganugerahkan kepada kita keikhlasan, keistiqomahan di atas
ilmu dan amal hingga akhir hayat nanti, dan kita dianugerahkan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.